Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dengan tema Hadyu dan Dam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Wulan Hikmatullah Nafiana dengan NIM 201231034. Yang kedua, Rizka Putri Pratama dengan NIM 201231051. Yang ketiga, Susilo Heri Pratama dengan NIM 201231064. Yang keempat, Acwi Taniago dengan NIM 201231067, dan yang terakhir adalah Hanafi Arsyad Ulin Niam dengan NIM 201231084. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hal-hal berikut. Yang pertama, definisi hadyu dan dam. Yang kedua, macam-macam dam. Yang ketiga, ketentuan hadyu dan dam. Dan yang terakhir, dalil yang menjelaskan tentang hadyu dan dam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi hadyu dan dam. Hadyu sendiri merupakan penyembelihan hewan ternak yang dibawa ke tanah haram untuk disembelih sebagai amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi hadyu juga diterangkan oleh An-Nabawi. Beliau menerangkan bahwa hadyu adalah hewan yang dihadiahkan ke tanah suci. Yang dimaksud hewan di sini adalah hewan yang sah, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Jadi, berdasarkan definisi di atas, hadyu merupakan kurban yang khusus dipersembahkan ke tanah suci. Orang mengirimkannya ke tanah suci dengan niat taqarrub ilallah, yaitu mendekat kepada Allah. Selanjutnya yaitu pengertian dam. Menurut bahasa, dam berarti mengalirkan darah, menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh melanggar larangan ibadah haji dan umroh dan meninggalkan wajib ibadah haji umroh. Jadi, dam atau denda adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah tetapi melakukan pelanggaran tertentu atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara haji dan umrah. Kemudian macam-macam dam. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya berjudul Fikih Islam wa Adilatuhu Jilid 3, beliau memaparkan bahwa dam dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, dam nusuk. Dam nusuk adalah dam yang diwajibkan bagi jamaah haji yang menjalankan manasik dengan cara tamatu atau kiron. Jadi, dam ini hanya untuk memenuhi ketentuan ibadah haji, tamatu atau kiron, bukan karena melakukan pelanggaran. Haji tamatu adalah ibadah haji yang dilakukan dengan cara melakukan umrah terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan posisi haji. Dam untuk haji ini adalah menyembelih seekor kambing per seorang jamaah haji dan dagingnya akan dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua yaitu dam isa'ah. Dam isa'ah adalah denda yang diwajibkan untuk jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji, seperti tidak berihram atau tidak niat haji, atau tidak umroh dari mikot, tidak melakukan mabit di Musdalifah, tidak melakukan mabit di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak melakukan tawaf wada. Selain itu, dam ini juga
Diwajibkan bagi jamaah haji dan umroh yang tidak bisa melakukan perjalanan ke Mekah karena sebab tertentu seperti sakit atau terhalang peperangan. Dalam isaah yang harus dipenuhi seseorang jamaah haji yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing. Yang ketiga yaitu dam kafarat. Dan kafarat adalah denda bagi jamaah haji atau umroh apabila ia mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama masa ihram. Adapun jenis pelanggaran beserta denda yang harus dibayar dalam dam kafarat akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jenis pelanggaran dan denda yang harus dibayar dalam kafarat. Jenis pelanggaran yang pertama yaitu melanggar larangan dalam ihram. A. Memakai pakaian yang dijahit bagi laki-laki, memakai penutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, memakai kaos tangan bagi perempuan, memakai wewangi pada badan dan pakaian, memakai minyak rambut baik yang harum atau tidak, mencukur rambut dan bulu pada badan, memotong kuku atau mencabutnya. Denda yang harus dibayarkan yaitu membayar dam dengan seekor kambing, membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin masing-masing yaitu setengah sa atau 2 mit sama dengan 1,5 kilo makanan pokok jenis apapun, menjalankan puasa 3 hari. Yang kedua jenis pelanggarannya yaitu membunuh binatang buruan darat. Bila jamaah haji atau umrah melakukan pelanggaran tersebut, maka bisa diganti dengan puasa, dengan perbandingan setiap hari sama dengan 1 mud makanan atau 3/4 kilo beras. Sesuai firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuh dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh." Quran Surat Al-Maidah ayat 95. Jenis pelanggaran yang ketiga yaitu melakukan jima atau berhubungan suami istri. Denda yang harus dibayar yaitu membayar dam dengan seekor kambing, membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin masing-masing yaitu setengah sa atau 2 mit sama dengan 1,5 kilo makanan pokok jenis apapun, dan juga menjalankan puasa selama 3 hari. Nah, sedangkan apabila pelanggaran ini dilakukan setelah tahallul awal, ibadah haji tidak batal, namun tetap harus membayar dam. Adapun dam yang harus dibayar untuk pelanggaran ini yaitu yang pertama menyembelih 1 ekor unta. Yang kedua, jika tidak mampu bisa diganti dengan seekor sapi. Yang ketiga, jika masih belum mampu juga bisa diganti dengan 7 ekor kambing. Yang keempat yaitu jika masih tidak mampu menyembelih hewan bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin di Mekah senilai seekor unta. Yang terakhir yaitu jika masih belum mampu juga sebagai alternatif terakhir bisa diganti dengan berpuasa yang sebadan dengan ketentuan 1 hari sama dengan 1 mud. Ketentuan hadyu dan dam. Syarat-syarat yang berlaku bagi hewan hadyu secara umum. Yang pertama adalah hewannya harus selamat, bebas dari aib, cacat, sakit, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus, dan tidak boleh sakit. Yang kedua yaitu hadyu juga boleh istirah atau patungan. Maka boleh para jamaah haji 7 orang bergabung untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Namun jika seseorang menyembelih seekor unta atau seekor sapi sendirian, maka tentu lebih baik. Yang ketiga yaitu harus cukup umur, yaitu untuk 1 domba harus berusia minimal 6 bulan, untuk 2 kambing Jawa minimal 1 tahun, untuk 3 sapi minimal 2 tahun, dan untuk 4 unta minimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu jenis dam atau denda menurut pelanggaran terhadap larangan ihram, dilansir dari kitab Al-Majmu' Imam An-Nabawi. Yang pertama yaitu tertib dan takdir.
Kategori dam dan jenis pelanggarannya adalah melakukan haji tamattu, melakukan haji qiron, tidak berniat ikhram dari mikot makani, tidak mabit di Muzdalifah tanpa alasan syar'i, tidak mabit di Mina tanpa alasan syar'i, tidak melontar jumroh, tidak melaksanakan tawaf wada, maka dam atau denda yang harus dibayar adalah menyembelih seekor kambing. Dan jika tidak mampu, bisa berpuasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari dilaksanakan selama di dalam ibadah haji dan 7 hari setelah di kampung halaman. Dan kalau masih tidak sanggup membayar pajak untuk 1 hari, puasa sebesar 1 mud atau 675 gram setara dengan 0,7 liter makanan pokok. Dan waktu pelaksanaan pembayarannya adalah mulai saat terjadi pelanggaran secara tertib, berurutan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu tertib dan ta'dil. Melanggar dengan melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal dalam ibadah haji dan sebelum selesai seluruh rangkaian umroh dalam ibadah umroh. Lalu, dam atau denda yang harus dibayar adalah menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu bisa menyembelih seekor sapi atau lembu. Kalau masih tidak mampu bisa menyembelih 7 ekor kambing. Jika masih juga tidak mampu, bisa memberi makan fakir miskin senilai dengan seekor unta. Dan kalau masih tidak mampu juga, bisa melakukan puasa sebanyak hitungan mud, atau 1 mud setara dengan 75 gram, dan setara dengan 0,7 liter, yaitu untuk 1 hari, dari makanan yang dibeli dengan seekor unta. Selanjutnya, waktu pelaksanaan pembayarannya adalah ditunaikan sejak pelanggaran terjadi. Dengan ketentuan-ketentuan amalan haji atau umrohnya tetap harus diselesaikan dengan kewajiban mengulang haji umrohnya karena haji umrohnya itu tidak sah, tertahan atau gagal, melaksanakan haji karena suatu halangan yang menintangi di tengah jalan, sedangkan dia sudah ikhram, maka denda yang harus dibayar adalah menyembelih seekor kambing dan langsung menggunting atau mencukur rambut sebagai tahallul dari ikhramnya. Jika tidak mampu, bisa memberi makanan kepada fakir miskin senilai dengan harga kambing. Jika tidak mampu juga, bisa berpuasa sebanyak hitungan jumlah mud, atau 1 mud setara dengan 675 gram, setara dengan 0,7 liter, ditambah 1 hari, yang dibeli dengan harga seekor kambing. Lalu, waktu pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan di tempat ia tertahan atau setelah kembali ke kampung halaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu takhir dan ta'dil. Jenis pelanggarannya seperti berburu atau membunuh binatang buruan saat di tanah haram atau halal, dan menebang atau memotong atau mencabut pepohonan di tanah haram Mekah, kecuali pepohonan yang sudah kering. Lalu didenda dengan harus dibayar adalah menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang-binatang yang diburu. Kalau unta perbandingannya sapi, kalau rusa atau kijang perbandingannya kambing. Atau membayar dengan memberi makan dengan nilai harga binatang dibandingkan dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah, atau berpuasa sejumlah bilangan mus yang senilai binatang perbandingan 1 mud atau 675 gram atau 0,7 liter, itu untuk 1 hari. Dan waktu pelaksanaan pembayarannya dilakukan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih. Yang keempat yaitu takhir dan takdir. Jenis pelanggarannya adalah membunak atau mencabut atau menggunting rambut atau bulu dari anggota tubuh, memakai pakaian yang dilarang dalam ikhram, mengecat atau memotong kuku, memakai wewangian. Denda yang harus dibayar bisa memilih di antara 3 hal ini: menyembelih seekor kambing, bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, dan berpuasa 3 hari. Dalam waktu pelaksanaan pembayaran dilaksanakan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih. Jenis pelanggaran adalah melakukan pemerkosaan, melakukan percumbuan, melakukan hubungan suami istri selepas tahallul awal. Denda yang harus dibayar bisa memilih di antara 3 hal ini, yaitu menyembelih seekor unta, bersedekah seharga unta, dan berpuasa sebanyak hitungan setiap mud makanan yang dibeli. Dan waktu pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan dam yang dipilih.
Untuk yang selanjutnya yaitu dalil tentang dam, yang artinya yaitu dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 196. Untuk yang selanjutnya yaitu dalil tentang hadyu, yang sebagai berikut, dan artinya dari Al-Mishwar bin Makhramah dan Marwan, mereka berkata, Rasulullah SAW keluar dari Madinah pada peristiwa Hudaybiyah bersama 1000 sekian ratus sahabatnya. Ketika mereka sampai di Zul Al-Hulaifah, maka Rasulullah SAW mengulangi hewan kurban atau hadiahnya dan memberi tanda pada punuknya, dan beliau berihram dengan niat umrah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu tadi sedikit materi mengenai hadyu dan dam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.